semua dari bagian tanaman cengkeh ini laku terjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Batur Petani Bajang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kelebihan dari budidaya tanaman cengkeh, yang dimana kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia dijajah 360 tahun. Salah satu alasannya karena di Indonesia terdapat banyak rempah-rempah yang harga jualnya melebihi dari harga emas pada waktu itu, yang dimana komoditas cengkeh merupakan salah satu komoditas yang menjadi unggulan dari Indonesia selain pala dan sebagainya. Batur-batur petani bajang juga patut kita ketahui bahwa kelebihan dari budidaya cengkeh ini sendiri yaitu dalam perawatannya cengkeh tidak memerlukan terlalu banyak perawatan, yang dimana cengkeh sendiri tanpa harus melakukan pemupukan pun akan tetap berbuah. Namun yang menjadi kesulitan petani cengkeh yaitu pada saat melakukan penanaman pada tahap awal, yang dimana cengkeh awal-awal penanaman itu sangat-sangat rentan, batur-batur petani bajang, yang dimana sedikit terjadi kesalahan pada saat perawatan cengkeh akan mati. Oleh karena itu, pada tahap awal penanaman cengkeh membutuhkan perawatan yang ekstra, yang dimana cengkeh ini tidak bisa kekurangan air, karena cengkeh ini sangat membutuhkan banyak air apalagi pada saat musim kemarau. Tapi kelebihan dari cengkeh ini sendiri ketika sudah besar dan mulai berbuah, beda dengan tanaman-tanaman lainnya seperti coklat. Kalau coklat, batur-batur petani bajang untuk produksinya sendiri maksimal 5 tahun dan kita harus melakukan regenerasi atau penanaman kembali. Akan tetapi untuk komoditas cengkeh ini sendiri, batur-batur petani bajang, semakin tua umurnya, semakin besar pohonnya, maka produksinya semakin banyak. Jadi ini untuk tanaman cengkeh ini, batur-batur petani bajang, bisa dibilang untuk ekonominya sangat menjanjikan dan harganya juga lumayan tinggi, batur-batur petani bajang. Memang yang menjadi kendala untuk cengkeh ini sendiri, batur-batur petani bajang, yaitu pada saat proses pemanenannya itu agak lebih berbahaya daripada komoditas-komoditas pertanian seperti coklat ataupun vanili, batur-batur petani bajang, karena petani harus memanjat pohon cengkeh ini yang pada dasarnya pohon cengkeh ini menjulang tinggi rata-rata 10-30 meter. Bahkan ada yang lebih untuk cengkeh-cengkeh yang usianya sudah di atas 20 tahun, batur-batur petani bajang. Batur-batur petani bajang yang harus kita ketahui juga bahwa untuk tanaman cengkeh ini sangat spesial, bisa kita bilang begitu, karena hampir semua dari bagian tanaman cengkeh ini laku terjual, baik dari daunnya, ganggangnya, apalagi untuk buah cengkehnya sendiri. Jadi tidak ada bagian yang tidak bisa dijual untuk cengkeh ini. Untuk daun dan ganggangnya pun diekstrak untuk dijadikan minyak cengkeh, dan harga jualnya itu lumayan tinggi, batur-batur petani bajang. Dan untuk buah dari cengkehnya yang sudah kita lakukan pengeringan, itu permintaannya sangat besar, batur-batur petani bajang. Jadi permintaan pasar untuk komoditas cengkeh ini sangat besar, batur-batur petani bajang, karena memang cengkeh ini sendiri, batur-batur, kegunaannya sangat banyak, bisa di industri makanan, terutama permintaan terbesar untuk komoditas cengkeh ini berada pada pabrik-pabrik rokok, karena cengkeh merupakan salah satu bahan untuk pembuatan rokok. Terkhusus kita sama-sama mengetahui, batur-batur petani bajang, bahwa
Di Indonesia banyak sekali pabrik-pabrik rokok besar yang dimana permintaannya untuk komoditas cengkeh ini sangat besar batur-batur petani bajang. Selain itu, untuk komoditas cengkeh ini batur-batur petani bajang kita juga melakukan ekspor ke luar negeri yang dimana permintaannya sangat banyak untuk produksi-produksi atau pabrik-pabrik di luar negeri batur-batur petani bajang. Memang untuk pemrosesannya batur-batur petani bajang untuk cengkeh ini sendiri bisa dibilang lebih rumit dari komoditas pertanian yang lainnya karena tahapannya untuk sampai bisa dijual cengkeh ini agak relatif rumit, yang dimana kita untuk melakukan tahap awal pemanenannya yaitu kita melakukan pemetikan di pohonnya yang lumayan tinggi, dan untuk pemanenannya sendiri kita harus menggunakan bambu yang dibuat seperti tiang panjang yang kita gunakan untuk pemanenan. Jadi bambu ini akan kita gunakan sebagai tangga untuk pemanenan cengkeh ini sendiri, karena untuk cengkeh ini sendiri untuk buahnya itu berada di pucuk-pucuk dari ranting-ranting pohon cengkeh itu sendiri batur-batur petani bajang. Dan itu kita harus melakukan pemanenan satu persatu batur-batur petani bajang. Itu yang agak rumit karena dalam satu pohon, apalagi pohon besar itu batur-batur petani bajang itu memakan waktu berhari-hari untuk proses pemanenannya. Setelah proses pemanenan batur-batur petani bajang, kita tidak bisa langsung melakukan penjemuran, yang dimana batur-batur setelah melakukan pemanenan, kita akan masuk ke proses pemisahan ganggang dan buah cengkehnya. Baru setelah itu batur-batur petani bajang, kita bisa melakukan proses pengeringan. Dan untuk proses pengeringannya ini sendiri batur-batur petani bajang membutuhkan waktu 5-7 hari baru bisa kita jual. Dan untuk batur-batur petani bajang ketahui bahwa untuk penyusutan dari cengkeh ini sendiri yaitu 3 kilo basah cengkeh itu bisa menjadi 1 kilo keringnya nanti batur-batur petani bajang. Memang untuk penyusutannya ini tidak terlalu banyak batur-batur petani bajang. Tapi kalau kita hitung-hitung untuk biaya produksinya sampai bisa dijual cengkeh ini sendiri batur-batur petani bajang memang relatif lebih tinggi dari komoditas-komoditas pertanian yang lainnya batur-batur. Tapi kembali lagi bahwa komoditas cengkeh ini adalah komoditas yang menjanjikan karena mempunyai peluang yang jangka panjang untuk produksinya batur-batur petani bajang. Baik batur-batur petani bajang, mungkin itu dulu video kita yang membahas mengenai kelebihan dari budidaya tanaman cengkeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.